Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Khususnya di video kali ini kita akan membahas tentang hakikat fisika. Pengertian fisika. Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkungan hidup, ruang, dan waktu, serta semua interaksi yang menyertainya. Kemudian hakikat ilmu fisika adalah sebuah kumpulan pengetahuan dan jalan berpikir untuk mengadakan penyelidikan. Hakikat ilmu fisika ada 3. Yang pertama, fisika sebagai produk, yaitu berupa fakta, konsep, rumus, model, prinsip, dan hukum, serta teori fisika. Kemudian fisika sebagai proses akan memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun pengetahuan. Dan fisika sebagai sikap, yaitu rasa ingin tahu dan penasaran yang besar, rasa percaya, objektif, jujur, dan terbuka menerima pendapat orang lain. Mari kita simak perbandingan ukuran planet dan bintang berikut. Apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Video tersebut menyatakan bahwa
bumi ini hanya satu bagian kecil dari alam semesta ini. Hubungannya dengan fisika sebagai ilmu pengetahuan adalah bahwa ilmu pengetahuan itu terus berkembang, tidak berhenti hanya di satu titik saja. Akan tetapi, ilmu pengetahuan tersebut tidak didapatkan begitu saja. Ilmu pengetahuan harus didapatkan dengan metode ilmiah. Ilmu fisika berkembang dari adanya suatu hasil pengamatan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Hasil pengamatan inilah yang kemudian menjadi dasar dari beberapa eksperimen yang akan dilakukan hingga akhirnya terlahir sebuah hukum fisika. Proses inilah yang nantinya dinamakan sebagai metode ilmiah. Adapun untuk mendapatkan metode ilmiah, yang pertama, unsur-unsur metode ilmiah. Yang pertama, karakterisasi, pengamatan dan pengukuran. Yang kedua, hipotesis atau dugaan sementara. Yang ketiga, prediksi atau perakiraan logis dari hipotesis. Yang keempat, eksperimen yang merupakan pengujian dari hal-hal di atas. Dan yang kelima, evaluasi serta pengulangan. Kriteria metode ilmiah berdasarkan fakta. Jadi keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian yang akan dianalisis harus berdasarkan fakta-fakta yang nyata, tidak berdasar hayalan, legenda, atau sejenisnya. Yang kedua, bebas dari prasangka. Artinya harus bersih dan jauh dari pertimbangan yang subjektif. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisis. Semua masalah harus dicari sebab musababnya serta pemecahannya menggunakan analisis yang logis. Yang keempat, perumusan masalah. Yang kelima, menggunakan ukuran yang objektif. Jadi ukuran yang digunakan tidak boleh dengan mengandalkan perasaan atau menurut hati nurani. Menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Jadi data yang didapatkan harus menggunakan data ukuran kuantitatif ataupun kualitatif. Karakteristik metode ilmiah bersifat kritis dan analitis. Artinya, metode menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk memecahkannya. Bersifat logis artinya dapat memberikan argumentasi ilmiah, kesimpulan yang dibuat secara rasional berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Bersifat objektif artinya dapat dicontoh oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama pula. Bersifat empiris artinya metode yang dipakai didasarkan pada fakta di lapangan. Bersifat konseptual artinya proses penelitian dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir untuk video di bagian pertama ini yaitu langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, observasi awal yaitu pengamatan awal. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Jadi permasalahan dibentuk dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis atau dugaan sementara tentang penyelesaian masalah yang diajukan dalam proyek ilmiah ini. Yang keempat, melakukan eksperimen. Eksperimen dirancang dan dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Yang kelima, menyimpulkan hasil eksperimen. Kesimpulan dari proyek merupakan ringkasan hasil proyek eksperimen dari pernyataan bagaimana hubungan antara hasil eksperimen dan hipotesis. Demikian pembahasan pertama kita tentang hakikat fisika. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang
prosedur ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Terima kasih telah memperhatikan. Shalom, Tuhan memberkati.